Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih pada para netizen dan komentator dan juga semua yang sudah subscribe dan like video saya. Semoga video saya bermanfaat bagi kalian semua, dan di sini saya mohon maaf sebesar-besarnya jikalau saya ada kekurangan maupun kesalahan, baik yang disengaja, tutur kata, atau tingkah laku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya menanyakan kenapa sih wahai para penguasa itu kok yang di sana, yang di Singapura itu suka mencekal UAS. Apa salah beliau? Ya kan, beliau itu ingin berlibur atau gimana kok dicekal? Apa salah beliau? Apakah UAS itu, Ustadz Abdul Somad itu teroris? Kan bukan, dia seorang ustadz. Dan jangan sekali-sekali seluruh umat itu mempunyai pemikiran radikal. Yang dimaksud radikal itu gimana? Radikal itu menurut saya itu orang yang anti agama, tidak suka dengan agama, dengan kebaikan-kebaikan ajaran agama Islam atau agama lain. Itu namanya orang radikal, ya kan? Kenapa orang ingin berdakwah, jihad, menyiarkan kebaikan kok malah dicekal, tamasya, contohnya WAS. Dan untuk Gus Arya, saya mohon dengan sangat, jangan engkau itu menantang Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau ingin tahu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Allah, maka engkau harus mati dulu. Ya kan? Mati dulu. Jangan semua engkau bilang kadrun. Engkau tahu kadrun itu kayak gimana? Habib Rizik itu bukan Nyusewu ya. Habib Rizik itu bukan kadrun. Terus siapa? Habib Bahar Smith bukan kadrun. Mereka itu membela yang nggak benar, dan mereka jihad fisabilillah, jihad memerangi kebatilan, ya kan? Nah, kalau Gus Arya tidak jihad, ya sudah. Kalau senang dengan rezim ini, ya sudah. Toh kita yang tidak bisa apa-apa kan, tidak bisa apa-apa. Mau ngelawan ya tidak bisa apa. Serahkan saja semuanya pada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah nanti yang mengurus. Jika pemimpin kita dolim kepada umatnya dan sering menyakiti maupun mengadu domba, yaitu sering berbuat onar, sering itu nanti biar Allah lah yang membalas semuanya. Rasa sakit hati kita cukup hanya berdoa. Jika kalau Allah sudah mengazab negeri kita, baik itu yang kecil maupun yang besar, maupun pemimpin kayak model kayak gimana, pasti kena semua, ya kan? Dan untuk siapa itu yang barusan yang ketemu Nabi Muhammad di Jog itu,
Yusuf Mansur, Pak Yusuf Mansur, dengan hormat, saya mohon maaf jikalau Anda bertemu dengan seorang nabi, janganlah engkau menceritakan kepada publik bahwa saya ini ketemu dengan nabi. Jangan. Itu hal yang sangat mustahil sendiri. Masa ketemu nabi di jok mobil itu gimana maksudnya? Jok mobil yang di belakang gimana itu? Kan perlu dipertanyakan itu Pak Yusuf Mansur. Bagaimana itu? Nah, kalau bertemu dengan Rasulullah Subhanahu wa taala, itu istimewa orang yang dipilih dengan Allah. Nggak main-main itu. Wong saya saja nggak bisa, apalagi dirimu. Begitu. Ya kan? Makanya dalam menyikapi hal ini, makin lama makin hari dunia ini makin apa ya, kalau saya merasa itu mau mendekati hari kiamat. Entah itu kapan saya tidak tahu. Janganlah engkau sekali-sekali berbuat onar di muka bumi ini jikalau engkau tidak ingin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, baik itu para penguasa-penguasa yang ingin menguasai dunia dan lupa dengan kodratnya, kita sebagai manusia itu harus bagaimana? Ya tunggu saja nanti pembalasan yang sangat menyeramkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak dapat mengelak azab Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalian semua ini yang berbuat onar, para penguasa yang dolim, rezim yang dolim, yang suka menyakiti rakyat, yang suka mendolimi warga negara Indonesia. Wahai para pemimpin-pemimpin, segeralah bertobat engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ustadz Yusuf Mansur, Gus Arya, dan siapa ya? Bapak Menteri Agama Yakut. Engkau adalah seorang menteri agama yang dipilih oleh rakyatmu. Kenapa engkau membawakan ajaran-ajaran agama Kristen ke Indonesia, terus mendatangkan Paus Paulus? Itu maksud Anda itu gimana? Itu perlu dipertanyakan. Anda itu sebenarnya umat apa? Umat Islam atau bukan? Ya kan? Anda belum selesai, masalah Anda belum selesai dari haji, kota amal digilir, toa, terus logo Islam, sekarang bikin ulah lagi. Ya Allah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan hidayah semuanya. Karena makin hari kita ini negara makin tidak karu-karuan. Ya kan? Negara ini makin tidak karu-karuan. Dan semoga kalian ini diberikan kesadaran, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak bertindak seenaknya dan menindas rakyat jelata seperti kita ini. Tujuan para pemimpin-pemimpin dipilih oleh rakyat itu bukan untuk menyakiti rakyat, yaitu untuk mengayomi rakyat. Ya kan? Mengayomi, mensejahterakan rakyat, mengenakkan rakyat, tidak mendolimi, tidak mengadu domba, tidak membunuh seseorang atau gimana, membunuh para ulama. Jikalau ada yang benci sama para ulama, berhati-hatilah engkau
engkau membenci para ulama, sebab para ulama itu adalah waliullah, wakilnya penerus eh, nabi-nabi yang terdahulu. Janganlah engkau membenci para ulama-ulama, karena para ulama itu adalah panutan bagi kita semua yang menyebarkan dakwah kebaikan untuk kita semua. Dan sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya, jikalau saya ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, mari semua, wahai rakyatku, umatku, warga negara Indonesia, mari sebelum negara ini, bangsa ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita segera bertobat, tinggalkan dunia. Janganlah kita ngejar-ngejar dunia. Kalau kita ngejar-ngejar dunia, toh nanti kita mendapat siksa yang siksa di akhirat kekal selama-lamanya. Soalnya kita hidup di dunia ini hanya mampir saja, dan umur kita itu tidak panjang. Kapan kita akan diambil itu nggak panjang. Buktinya saja, saya habis kehilangan anak saya baru umur 7 tahun. Kapan kita ya nggak tahu kapan itu, kok cepet banget diambilnya. Ya kayak gitu itu. Jikalau kita nggak berbuat baik sama seseorang dan sering melakukan keonaran, melakukan dosa, melakukan suka mengadu domba antar rakyat, berhati-hatilah. Sebab di sini, di dunia ini, kita adalah film kita, dan kelak nanti kita akan dipertontonkan di akhirat. Nih loh, filmmu itu kayak gini loh. Apa ndak takut kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih? Atau kalau kita bisa kekal selamanya, ndak masalah. Kita toh nanti akhirnya akan meninggal juga kan. Bagi yang kecil, yang muda, yang tua, yang sakit-sakitan, nenek-nenek, nom tuwek, pasti semuanya akan meninggalkan. Semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan juga mengadu domba orang. Lebih baik kalau diam saja, jangan suka membuat onar, diam. Kalau enggak tahu ya diam. Jangan sok-sokan, saya ini NKRI, saya ini apalah, sudahlah, enggak usah sok-sokan gitu. Allah itu enggak butuh kayak orang-orang kayak gitu itu. Ya kan? Toh kita harus sadar, harus tahu diri sebagaimana kita ini makhluk Allah yang sebenarnya koridornya itu kayak gimana, harus berbuat apa. Atau kalau menjadi pemimpin itu pemimpin yang harus gimana, yang baik, bijaksana, yang arif, dan jangan suka menindas rakyat. Kalau bisa mengayomi, mensejahterakan, itu yang diinginkan oleh rakyat. Dari dulu sampai sekarang rakyatmu itu menderita selama-lamanya, tidak pernah sejahtera, itu tidak pernah. Dari zaman Soekarno sampai sekarang tidak pernah hidup enak, itu tidak pernah. Kenapa di zamannya Nyun Sewu Pak Jokowi, zamannya Pak Jokowi kok makin lama makin banyak korupsi besar-besaran? Apakah kalian semua sudah kedunyan oleh dunia? Dan masih kurangkah engkau dengan pendapatanmu yang selama ini dan memeras kami
menghisap darah kami untuk apa namanya meluaskan kekuasaanmu, egomu, apakah masih kurang? Takutlah engkau pada azab Allah yang sangat pedih nanti yang menimpa pada dirimu, wahai para penguasa-penguasa yang zalim. Janganlah engkau suka menindas orang-orang yang tidak tahu permasalahan, ya kan? Dan jangan sekali-sekali seperti kayak Gus Arya, eh, apa namanya, Menteri Agama, Pak Yakut, dengan adanya kekuasaan semena-mena menindas rakyat, membuat rakyat susah, mengadu domba. Dan Ustadz Yusuf Mansur, alangkah baiknya engkau itu sudah tua, sudah undur, ya kan? Kalau bicara itu harus hati-hati, jangan di posting deh publik kalau wah saya ini ketemu Nabi Muhammad dek mobil. Jangan, mosok Nabi Muhammad ketemu dek mobil, kan enggak mungkin kan, ya kan enggak mungkin. Itu apa namanya, waliullah, walinya Allah, itu ngarang Anda itu kayak gitu itu. Dan barang siapa yang suka membenci para ulama, berhati-hatilah, sebab engkau akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengecap para ulama radikal, berhati-hatilah engkau, karena Allah itu akan murka pada hambanya yang tidak suka apa namanya, menebarkan kebaikan. Dan mungkin ini dari saya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.